Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang energi alternatif. Tapi sebelumnya diharapkan untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran selanjutnya. Sumber energi alternatif matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan manusia yang ada di planet bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk panas dan cahaya yang mana selama ini manusia telah memanfaatkannya dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Matahari mampu menyediakan panas dan cahaya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan energi matahari secara langsung misalnya ialah menjemur pakaian. Sedangkan penggunaan energi secara tidak langsung yakni mengubah panas matahari menjadi energi listrik menggunakan alat-alat tertentu seperti panel surya atau solar panel. Sumber energi matahari melimpah menjadikan energi matahari sebagai contoh energi panas yang paling banyak digunakan sebagai energi terbarukan, baik dalam skala besar ataupun skala kecil. Yang kedua ialah sumber energi alternatif dari panas bumi. Panas bumi adalah suatu jenis energi yang digunakan dari dalam bumi atau perut bumi. Panas bumi pada umumnya muncul di permukaan bumi akibat adanya aktivitas vulkanik atau gunung Merapi. Ada 3 sumber panas geotermal antara lain uap alam, air yang panas, dan bebatuan yang kering dan panas. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah angin. Angin merupakan sistem pergerakan udara yang terjadi secara alami dan energi angin adalah sebuah energi yang dihasilkan dari hembusan angin. Ketersediaan sumber angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif di alam. Penggunaan angin sendiri sebenarnya sudah cukup lama digunakan. Salah satu contohnya adalah kincir angin yang dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa atau irigasi. Selain itu, energi angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan turbin angin, yang mana hasil pergerakan turbin tersebut dikonversikan menjadi energi listrik. Namun energi angin sangat bergantung dengan keadaan angin yang ada. Hydropower adalah energi alternatif yang berasal dari kekuatan air. Sebuah pergerakan air dimanfaatkan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik atau energi lainnya. Melalui derasnya aliran air ini dapat digunakan untuk memutar turbin yang mendorong proses mekanis untuk memutar generator yang dapat menghasilkan listrik. Energi hidropower sangat bergantung akan derasnya pasokan air yang ada. Contoh penggunaan energi hidropower ialah pengelolaan aliran sungai dengan pembendungan, dan untuk aliran sungai menuju ke turbin dengan aliran air ini turbin akan berputar sehingga menghasilkan energi listrik dengan tenaga air atau PLTA. Sumber energi alternatif biomasa. Energi biomasa adalah energi yang dihasilkan dari massa pada tumbuhan dan kotoran hewan, baik secara dibakar langsung maupun diolah menjadi bahan lain yang pembakarannya lebih mudah. Selain dari kotoran makhluk hidup, sumber lain dari sumber energi biomasa yakni tanaman pangan, rumput, limbah pertanian dan kehutanan, residu komponen organik, bahan gas metan dari pembuangan sampah. Salah satu contoh penggunaan pembangkit biomasa yaitu menggunakan bahan bakar energi berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, dan serbuk kayu. Pengembangan energi biomasa diharapkan bisa menekan penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelebihan biomasa sendiri merupakan energi yang dapat diperbaharui dan dapat menyediakan energi yang berkesinambungan. Sumber energi alternatif hidrogen merupakan sebuah energi alternatif yang dapat memiliki potensi luar biasa sebagai sumber energi dan bahan bakar. Energi hidrogen disebut-sebut tidak menghasilkan polusi sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Energi ini dihasilkan dari air melalui proses elektrolisis. Karena jumlahnya yang sangat melimpah, energi ini digaungkan menjadi sumber energi alternatif masa depan. Dalam penggunaan energi bahan bakar, energi hidrogen tidak menghasilkan emisi beracun. Sumber energi biofuel adalah salah satu sumber alami yang dihasilkan dari bahan-bahan nabati.
Beberapa jenis tanaman yang bisa menghasilkan energi alami yaitu tanaman jarak yang diproduksi menjadi bahan bakar nabati. Hasil olahan biofuel berbentuk seperti bioetanol dan biodiesel. Kedua jenis bahan bakar ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau mesin produksi. Biofuel dalam bentuk biodiesel dibuat dari bahan minyak nabati seperti minyak kelapa sawit atau CPO. Proses pembuatan energi biofuel pada umumnya mereaksikan minyak nabati dengan metanol dan etanol dengan katalisator soda api. Energi nuklir adalah suatu energi yang dihasilkan dari bahan-bahan radioaktif dan reaksi berantai yang terjadi dalam sebuah reaktor. Energi alternatif dapat menghasilkan jenis energi yang cukup besar. Energi nuklir memang tidak memancarkan gas rumah kaca dan tidak mengakibatkan pemanasan global. Namun, pemanfaatan energi alternatif nuklir berdampak negatif pada kesehatan lingkungan dan manusia. Bila terjadi kebocoran pada reaktor dan menimbulkan radiasi, akan mengakibatkan penyakit cacat dan kematian. Dampak negatif penggunaan energi alternatif memiliki banyak sekali manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di masa yang akan mendatang, energi alternatif tetap memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, dampak negatif dari penggunaan energi alternatif ialah membutuhkan teknologi yang baru dan terjamin untuk dapat mengubah energi alam agar bisa dimanfaatkan. Yang kedua, memerlukan penelitian dan pengamatan yang cukup panjang dan teliti agar bisa menghasilkan sebuah terobosan baru di bidang energi. Secara ekonomi, teknologi baru akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Demikian pemaparan sumber energi alternatif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.